yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui oleh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pelaporan daripada Pendeta Gilbert ini untuk pembelajaran, hikmahnya adalah untuk pembelajaran agar di satu waktu tidak lagi ada seperti Pak Gilbert berikutnya ya ikhwah. Jadi kenapa para ormas dan salah satunya Pak Farhad Abbas ini melaporkan Pendeta Gilbert tiada lain dan tidak bukan untuk pembelajaran agar tidak terjadi di kemudian hari, tidak terulang kembali penistaan-penistaan agama. Nah, menurut kami ini sangat bagus dan sangat baik, walaupun memang ketika kemarin Pendeta Gilbert meminta maaf kepada Pak JK, kemudian kepada MUI, saya rasa kami sebagai umat Islam akan memaafkan ya. Allah sendiri yang Maha Pemaaf, apalagi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kekuasaan, yang tidak memiliki kekuatan. Tentunya kita sebagai manusia yang amat sangat lemah dan kita harus mengikuti apa yang kemudian Allah perintahkan kepada kita, yaitu menjadi pribadi-pribadi pemaaf. Maka kita sebagai umat Islam akan memaafkannya. Akan tetapi untuk pembelajaran, sekali lagi ini yang paling penting adalah untuk proses pembelajaran agar tidak terjadi di lain waktu seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Gilbert ini. Dan alhamdulillah tadi sudah diketahui, diduga akan dijerat dengan pasal yang diancam itu 5 tahun penjara. Dipidana penjara paling lama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap pernyataan Pendeta Gilbert Lumendong terus menuai kekesalan banyak pihak. Pada umumnya, orang-orang yang kesal dengan pernyataan Pendeta Gilbert berlandaskan pada pemikiran bahwa tidak boleh menyinggung agama orang lain. Saya sangat sepakat dengan pemikiran semacam ini. Kita tidak boleh memang menyinggung agama orang lain. Tapi saya mohon kita semua berpikir dan berperilaku adil. Bila Pendeta Gilbert tidak boleh menyinggung agama orang lain, maka tokoh-tokoh seperti Zuma, Don Ditan, Abdul Somad, Khalid Basalamah, Felix Yau dan juga Haikal Hasan tidak boleh menyinggung agama orang lain. Saudara Zuma dalam salah satu statementnya pernah menyatakan bahwa Alkitab yang diimani oleh umat Kristen adalah surat kepompong atau surat wartawan. Padahal saudara Zuma bukan penganut agama Kristen. Abdul Somad dalam salah satu ceramahnya beberapa waktu lalu pernah menyatakan bahwa salib, simbol kekristenan, adalah tempat jin kafir. Padahal Ustadz Abdul Somad jelas bukan penganut agama Kristen. Felix Yau dalam salah satu statementnya pernah menyatakan bahwa dewa-dewa yang disembah oleh umat Hindu tidak layak menjadi Tuhan. Padahal dia bukan penganut agama Hindu. Haikal Hasan dalam salah satu statementnya pernah menyatakan bahwa Yesus ditetapkan sebagai Tuhan oleh Konsili Nikea. Padahal Haikal Hasan jelas bukan penganut Kristen. Ustadz Khalid Basalamah pernah menyatakan bahwa umat Kristen atau Nasrani adalah penyembah patung. Beliau jelas bukan umat Kristen. Maka seperti yang saya katakan tadi, berperilaku dan berpikir adillah. Ketika Gilbert Lumendong dianggap menyinggung agama orang lain dalam khotbahnya baru-baru ini, maka orang-orang yang tadi saya sebut namanya juga harus menghentikan kebiasaan mereka menyinggung agama orang lain dalam pernyataan-pernyataan maupun ceramah-ceramahnya. Mari kita dalami agama kita sendiri. Lalu kita bersatu membangun bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Hindari saling menyinggung atau memaki agama dan keyakinan kita masing-masing. Salam Pancasila. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Teman-teman sekalian, pada video kali ini
Kita akan mendengarkan satu video para ustadz ya. Saya sudah gabung ya beberapa orang di dalamnya. Ada ustazah dan ada ustadz yang kemudian menghina dan menistakan agama Kristen dengan sangat-sangat keji ya. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena memang karena mereka ini bebas untuk menghujat, menghina agama orang lain. Tetapi mereka tidak mau ketika agama mereka dihujat. Seperti Tasing Haji tadi, dia bilang ini adalah sebuah pembelajaran. Supaya kedepannya tidak ada seperti Pak Gilbert. Tidak ada lagi orang Kristen yang menghina Islam gitu. Tapi bagaimana dengan Islam sendiri bro? Bagaimana dengan ustadz-ustadz sendiri yang kemudian menistakan agama Kristen itu sendiri? Menuduh Yesus itu menikah bahkan berpoligami. Menuduh Roh Kudus bersetubuh dengan Maria. Kemudian menuduh ya orang Kristen itu berkata bahwa Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus. Ya, dan masih banyak lagi penghinaan terhadap jabatan pastor dan lain sebagainya yang dilakukan. Bahkan menghina tentang Yesus dan Bunda Maria. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan video ini bagi kita. Mari kita tonton dan mari kita viralkan secara bersama-sama supaya pihak kepolisian, pihak pemerintah ini bisa melakukan keadilan dan kebijaksanaan dalam menegakkan keadilan undang-undang penistaan agama ini. Baik, kita akan lihat videonya yang ada berikut ini. Perbedaannya dengan orang Kristen, simpel saja. Orang Islam itu Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang bersih, berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu, ya kan? Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka. Jadi kelihatan cahayanya. Sebagai Allah firmankan, ya kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah orang mukmin itu kata Allah tampak bekas-bekas sujud, berseri-seri bercahaya. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf seram-seram, ya kan? Jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, naudzubillah. Ya. Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Habis diacak-acak itu surat Al-Ikhlas. Mengganggu benarnya. Tapi yang dibilang mengganggu pasti orang Islam. Radikal, anti toleransi. Tahu ayat ini nih untuk menghina. Enggak menghina, bos, kita baca doa. Enggak ada penghinaan di sini. Ini justru memuliakan. Belum tentu kalau saya nggak ngomong gini, Ustaz tahu doa ini. Ustaz, kalau saya nggak ngomong, Ustaz tahu doa ini. Ini namanya justru mempromosikan mereka. Atas kegoblokannya mereka. Maaf. Menikah, ya, sudah menikah. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas, ya, di dalam Lukas, ini, di dalam Lukas 7, ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Ya. Sebentar, saya ataskan sedikit. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya
kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyakannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, ini tradisi Yahudi, prosesi pernikahan, saudaraku. Bukan hanya prosesi hanya meminyaki. Ini salah besar ini kan. Ini yang disalahpahami ya. Hubungannya Yesus itu dengan Magdalena, apakah itu istrinya atau siapanya? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Kalau dalam penjelasan Injil, Yesus itu tidak pernah menikah. Nah, ini karena dari 4 kanonik tadi nih. Jadi kalau Protestan mengatakan bahwa Magdalena itu adalah istrinya Yesus, karena pendeta boleh menikah. Tapi pastor, karena dia tidak boleh menikah, dia mengatakan Magdalena itu bukan istrinya, tapi muridnya. Kenapa? Karena pastor nggak boleh nikah. Itu loh Pak. 13 tahun saya jadi pastor nggak nikah-nikah. Karatan saya. Kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stetanus. Tahu. Kafir kita tahu. Robertus, Seperitus, Capticus. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Sendiri. Kasih contoh Ustaz. Ya contohnya Ma'ruf Amin. Coba kalau Pak Ma'ruf Amin tidak jadi cawapres, nggak pecah kita. Betul apa betul? Ini orang kafir punya kerjaan, bagaimana hancurkan Islam, pakai orang Islam. Nggak usah putar-putar, Ustadz itu lidahnya cuma satu. Kalau lidah ular bercabang dia putar. Besok kan masjid bisa undang ke sini, Napulin, Abu Jonghos. Suruh ceramah juga di sini, yang artinya yang mendukung Jokowi. Itulah demokrasi. Tapi saya yakin nggak sebanyak ini, paling cuma 2 sap. O itu O, jadi Tuhan kau A-O, Tarzan. Diam ya nak ya, nanti kalau dia besar jadi Tuhan kau ya. Aduh, diam ya nak ya, kalau dia besar jadi Tuhan kau ya. Mimi. Memujan, lahir dan nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Karena kamu, kamu memang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Oke, teman-teman sekalian, itulah kumpulan video para penghujat. Saya sudah simpulkan atau saya sudah gabungkan dalam satu video ini supaya memang pihak kepolisian tidak repot-repot gitu mencari ya video para ustadz yang menghina menistakan agama Kristen gitu ya. Ya, jadi ini teman-teman saya berharap untuk kalian viralkan, kalian sebarkan ke akun media sosial kalian, bahkan kalau ada teman-teman kalian polisi, kalian juga bisa kirim gitu. Supaya memang jangan hanya terjadi diskriminasi terhadap orang-orang Kristen gitu ya. Jadi seakan-akan undang-undang penistaan agama itu untuk melindungi agama Islam saja. Bagaimana dengan agama lain? Bagaimana dengan secara khusus agama Kristen saat ini? Karena saya adalah orang Kristen. Maka saya juga menuntut hak-hak saya sebagai seorang Kristen. Agama saya dinista, ya kan? Tuhan saya dinista, dihina, diolok-olok, dan lain sebagainya. Mari, biarlah pihak kepolisian ini bisa juga menerapkan undang-undang penistaan ini terhadap para ustadz, para ustazah, bahkan tokoh-tokoh Islam yang menghina dan menistakan agama Kristen. Baik teman-teman sekalian, saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.